Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehidupan tidak lepas dari berbagai ujian hidup. Masalah demi masalah datang silih berganti. Belum selesai masalah yang satu, kita harus siap menghadapi masalah berikutnya. Terkadang kita merasa lelah dengan semua itu. Ujian bertubi-tubi membuat kita menderita, terluka dan putus asa. Namun, tetap bersabar dan bertahanlah. Jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun. Walaupun mungkin masalah kita teramat besar, tapi kita punya Tuhan yang Maha Besar. Mari kita sedikit belajar tentang kesabaran dari cerita berikut. Di sebuah toko antik, ada sebuah cangkir teh yang sangat cantik dan indah, sehingga membuat kagum orang-orang yang mampir ke toko itu. Bertanyalah seorang kepada si penjaga toko, "Tuan, bolehkah kami melihat cangkir ini? Kami belum pernah melihat cangkir teh seindah ini." Di saat penjaga toko itu menyerahkan kepada orang tersebut, tiba-tiba cangkir teh itu berbicara, "Hei, kalian tidak tahu kalau aku awalnya hanya sebongkah tanah liat biasa. Tuanku mengambilku dari tempat kotor dan kemudian membawaku ke sebuah pabrik. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan terhadapku. Tak lama kemudian, ia mulai membentukku berulang-ulang dan aku berteriak, 'Tinggalkan aku sendiri.' Tapi ia hanya tersenyum dan berkata, 'Bersabarlah.' Kemudian aku diletakkannya di alat lain yang memutar-mutarku berulang-ulang kali, sehingga membuatku pusing bukan main. Tapi tuanku hanya mengangguk dan berkata, 'Bersabarlah.' Lalu ia memasukkanku di alat pemanggang di mana aku belum pernah merasakan panas seperti itu. Aku berpikir, mengapa ia ingin membakarku? Dan aku berteriak sambil mengetuk pintu alat pemanggang itu. Aku bisa melihatnya lewat pintu kaca perapian dan melihat gerak bibirnya bahwa ia mengatakan, 'Bersabarlah.' Akhirnya ia membuka pintu itu, kemudian meletakkanku di rak, dan aku mulai merasakan sedikit kesejukan. Di sana cukup lumayan dibandingkan di dalam alat pemanggang itu. Lalu ia mengambil kuas, menggosok-gosokku dan melukis sesuatu di seluruh tubuhku. Bau cat itu sangat mengerikan. Tapi tuanku hanya berkata, 'Bersabarlah.' Kemudian tiba-tiba ia memasukkanku kembali ke alat pemanggang itu. Kali ini tungku itu menyala lebih panas dari yang sebelumnya. Aku memohon kepadanya. Aku marah, berontak, berteriak dan menangis sepanjang waktu. Tetapi tetap saja tuanku hanya berkata, 'Bersabarlah.' Sadar bahwa tidak ada yang bisa aku lakukan. Aku mulai mencoba untuk pasrah dan bertahan. Tiba-tiba pintu pemanggang itu dibuka dan ia mengeluarkanku, lalu meletakkanku kembali di atas rak. 1 jam kemudian, ia memberi kaca kepadaku dan berkata, 'Wahai tanah liat, lihatlah dirimu sekarang.' Yang kulihat di depan cermin itu, aku merasa ini bukan diriku. Aku melihat diriku sangat cantik dan begitu indah. Kemudian tuanku berkata, 'Tanah liat, kini kamu telah menjadi cangkir. Aku ingin kau mengingatnya bahwa sangat sakit untuk digiling dan dibentuk. Tetapi jika aku tidak melakukannya, kau akan menjadi kering. Aku tahu itu membuatmu pusing ketika kau diputar-putar pada alat itu. Tetapi jika aku berhenti melakukannya, kau akan hancur. Dan aku juga tahu
bahwa kau sangat menderita di dalam alat pemanggang itu. Akan tetapi, jika aku tidak memasukkanmu ke dalam sana, kau akan pecah. Dan aku tahu bahwa ketika aku menggosok dan melukismu, bau cat itu sangat tidak enak. Tetapi jika aku tidak melakukannya, kau tidak akan kuat. Kau hanya memiliki satu warna di kehidupanmu. Dan jika aku tidak meletakkanmu kembali ke alat pemanggang itu, kau tidak akan bertahan lama, karena tidak ada kekuatan di dalam dirimu. Tapi sekarang, lihat, kini kau sudah jadi. Kau menjadi persis seperti apa yang aku harapkan. Sahabat cerita langit, mungkin tak mudah bisa sabar dan ikhlas dalam menghadapi problema kehidupan. Terkadang kita akan marah, kita akan berontak, kemudian frustasi, hingga pada titik di mana kita dipaksa untuk menyerah. Allah Maha Tahu. Allah melihat semua itu. Allah tahu kamu sedang merintih kesakitan. Namun, bersabarlah. Karena selalu ada maksud dari semua ujian itu. Percayalah, jika kita mampu untuk bertahan, menjadikan sabar sebagai penguat jiwa kita, ikhlas sebagai penguat langkah kita, dan Allah sebagai penolong kita, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat. Kita akan menjadi pribadi yang terhormat, sekalipun kita bukan siapa-siapa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.